Pemirsa, minimnya infrastruktur masih dirasakan oleh warga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Tidak adanya jembatan membuat warga di desa Fata Atu terpaksa menyeberangi sungai untuk menuju pusat kota Ende. Ironis, hanya untuk menuju pusat kota, warga di pelosok desa Fata Atu Timur dan desa lain di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa. Tidak adanya jembatan, warga mulai dari anak-anak hingga dewasa termasuk ibu hamil harus menerobos kali Lowolaka. Kali ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan desa Fata Atu Timur, desa Aindoko, serta wilayah lain di Kecamatan Wewaria. Untuk belanja kebutuhan hidup di pasar Welo Amosa dan layanan pemerintah di Ende, warga tidak ada pilihan lain selain melintasi kali. Para pelajar dari kampung Lelelo dan Aisi pun tak luput dari resiko. Demi sampai ke sekolah, mereka kerap melepas sepatu agar tidak basah saat menyeberangi kali. Tak jarang, anak-anak harus dibantu orang tua atau warga setempat untuk melintasi derasnya arus kali Lowolaka. Namun saat hujan deras mengguyur dan kali Lowolaka meluap, warga tidak ada yang berani menyeberang dan menanti air kali surut. Pemerintah desa telah berupaya menyuarakan persoalan ini, namun hingga kini pembangunan jembatan penghubung belum juga terrealisasi. Ketika musim penghujan tiba bahwa akses ini akan mengalami terkendala mobilitas orang dan barang. Apalagi kalau pada saat musim hujan begini, ini anak sekolah sudah libur, mereka tidak bisa sekolah karena ketika banjir itu air sampai 1 minggu baru dia turun. Apalagi kalau misalnya pada saat banjir itu di waktu ujian itu setengah mati. Jumlah penduduk desa Fata Atu Timur yang bergantung pada akses kali Lowolaka mencapai 1.200 jiwa dengan 297 kepala keluarga. Tanpa jembatan penghubung, warga di pelosok ini akan terus mempertaruhkan keselamatan jiwa mereka. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Beralasan mengikuti KUHP terbaru dan menghindari praduga bersalah, KPK tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi. Sementara menurut pakar hukum pidana, menampilkan tersangka sama sekali tidak melanggar hukum. Membuka awal tahun 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madia, Jakarta Utara. 8 orang ditangkap, 5 orang resmi menjadi tersangka. Seperti biasa, KPK langsung menggelar konferensi pers. Namun ada yang tidak biasa, KPK tidak lagi memajang para tersangka. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu beralasan KPK mulai mengadopsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 91 tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal itu menyebut dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan praduga bersalah. KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar memiliki pandangan berbeda. Menurutnya pasal 91 tidak melarang penyidik memajang para tersangka. Menurut saya tidak ada aturan yang dilanggar ya, karena umpamanya itu tadi satu statusnya masih dinyatakan sebagai tersangka dan semua orang tahu kalau tersangka itu belum bersalah. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan penggunaan uang rakyat. Transparansi pun dinilai penting agar rakyat tahu siapa yang menyalahgunakan uang mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, untuk kepentingan transparansi publik, KPK perlu membuat standar baru saat mengumumkan tersangka.
KPK tidak tampilkan wajah tersangka, maka KPK perlu membuat standar ketika mengumumkan status tersangka seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk transparansi. Transparansi itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Bagaimana tanpa menampilkan wajah tetapi tetap transparan? Ya ada banyak cara. Salah satu caranya misalnya ya bisa saja tersangka tetap dihadirkan saat konvers tapi misalnya menghadap ke belakang. Atau yang kedua, benar-benar sama sekali tidak perlu menampilkan tersangka tetapi ada deskripsi tentang tersangka ini. Deskripsi bisa disampaikan oleh KPK mengenai profil dari tersangka ini dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Informasi lainnya pemirsa, seorang anggota Satuan Brigade Mobil atau Brimob Polda Aceh, Muhammad Rio, diduga menjadi tentara bayaran di Rusia untuk perang melawan Ukraina. Dan saat ini dirinya telah dipecat karena desersi dan lari dari kedinasan tanpa melapor atasan. Anggota Satuan Brimob Polda Aceh Bribda Muhammad Rio diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Ya, rekomendasikan untuk BTDH. Baru di BTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman sebut petani Sumatera digaji saat pulihkan lahan pasca bencana. Pemerintah targetkan pemulihan lahan akan diselesaikan maksimal 3 bulan.